Kemudian selanjutnya yang ke-16, mengambil makanan yang dekat dengan posisi duduknya. Kalau kita makan di saji, ambil makanan yang dekat sama kamu, bukan yang jauh. Ngambil makanan yang di depan kita, bukan yang jauh dari kita. Nabi SAW makan dari apa yang terdekat, bukan yang jauh. Nah kalau kita nih kadang-kadang suka ngeliriknya yang jauh tuh yang kita doyan. Yang dekat kebetulan yang nggak kita doyan gitu ya. Yang jauh kita suka, yang jauh kita senang. Aduh gimana caranya? Nah ini kalaupun mau minta dengan baik. Tapi kalau dibicarakan dari sisi adab, makan tuh yang deket aja. Jangan kerepotan nyari yang jauh. Yang deket sambal. Masih mending sambal kalau lalap doang. Semuanya rezeki sebetulnya. Kalau rezekinya sambal berarti. Ibu tenang aja Bu, ibu nyendok sambal doang. Teman-teman ibu yang nggak tega. Kok itu makannya sambal doang katanya. Mau ini ya. Nanti toto diambilin dideketin. Tuh, begitu. Tapi ibu nggak kelihatan rakus. Nggak kelihatan ini berantakan makannya. Nggak kerepotan. Itu dong, itu ikan, udang. Gitu. Nggak begitu. Nggak itunya dong, tolong udangnya nggak, pelan-pelan aja. Ini bicara tentang makanan yang disaji di depan. Beda sama prasmanan bebas ya, ngambil. Kitanya sambil jalan, milih. Tapi ini bicara dari sisi kita makanan dihidangkan di depan kita. Adabnya. Tenang Bu, ketemu lalap doang. Orang yang ngelihatnya bingung, itu kok lalapan doang makannya? Nanti dideketin sama ibu, percaya sama saya. Nanti dideketin. Yang penting kitanya santai, tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wakul mimma yali." Kata Nabi, makanlah dari bagian yang dekat dengan posisimu. Ini adabnya, ini etikanya. Kemudian selanjutnya yang ke-17, mengambil makanan dari arah samping piring. Makan itu ngambilnya dari samping, bukan tengah. Dari sampingnya. Mau itu nampanan, makan bersama, atau di piring sendiri. Ambil pinggirnya dulu. Kenapa demikian? Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-barakah tanzilu fi wasti ta'am. Fakulu min hafatih, wala ta'kulu min wasatih. Kata Nabi SAW, berkah itu turun di pertengahan makanan. Tengah-tengah makanan kita berkah turunnya di situ. Maka makanlah dari bagian sampingnya terlebih dahulu. Karena kalau turunnya di tengah, ke bagian bawahnya. Dan jangan kalian makan dari bagian tengahnya. Kenapa dibilang begitu? Agar keberkahan tersebut terus mengalir ke bagian sampingnya. Ibaratnya air, taruh di tengah, turun nggak berkahnya ke bawah? Tapi kalau kita nyomotnya dari tengah, yang lainnya kedapatan nggak? Enggak. Tapi kalau kita makan dari samping, dari pinggir, semua makanan kita jadi berkah. Tapi kalau kita makan tengahnya doang, ya udah yang berkah itunya doang. Yang lainnya jadi nggak kedapatan berkah. Itu diajarinnya begitu. Al-barakah tanzil fi wastit ta'am. Makanan turun di tengah-tengah makanan. Jadi biarin berkahnya itu terus ngalir dengan kita ngambil yang bawah, pinggir sampai semuanya habis. Itu berkah. Ibu mau makan di nampan, mau makan di piring sendiri, itu berkah turunnya di tengah piring kita. Kemudian yang ke-18, tidak menggunakan pisau saat memotong daging yang akan dimakan. Ini bertentangan dengan cara barat ya. Cara barat justru pakai pisau. Kita di dalam makan
Islam mengajarkan menghindari itu semua. Akan tetapi yang dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya. Semestinya anjuran makan daging gigit. Nabi SAW dalam riwayat katanya senang sama paha belakang, Bu, kalau makan kambing. Paha belakang. Itu kalau beliau makan, itu beliau makan dipegang pahanya itu, kemudian beliau gigit. Beliau gigit makan. Kayak kita makan ayam. Beliau gigit. Nggak pakai pisau. Itu budaya barat. Jadi sekarang kalau kita, kalau sekarang ini banyak makan stick pakai pisau. Dan itu juga diajarinnya, Ibu perhatiin nggak? Tangan kiri. Tangan kiri. Hati-hati. Udahlah dia pakai pisau ternyata bertentangan dengan syariat, pakai tangan. Paling tidak, nah ini kan ada hadisnya Nabi SAW. La tagta'ul lahma bisikin. Fa'innahu min sun'il a'ajim. Wan hashuhu fa'innahu ahna wa amra. Jangan kalian memotong daging dengan pisau. Kata Nabi, karena sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Ajami, orang selain suku Arab. Berarti orang Barat. Akan tetapi cara yang lebih utama adalah digigitlah daging tersebut. Karena sesungguhnya, kata Nabi, hal itu lebih nikmat dan lebih baik. Jadi bukan dipotong pakai pisau. Oke, kalau sekarang kita gimana Ustazah? Stik itu sudah membumi, makanannya sudah kemana-mana. Baik, sebelum makan, potong-potong dulu aja. Habis itu pisaunya jauhin, kamu tinggal ngambil sama garpunya. Kalaupun itu pakai garpu. Kamu tinggal potong. Bukan melibatkan kedua tangan dalam makan. Potongin dulu. Selesai dipotong, ambil. Baru kita makan semua dagingnya. Kalau Nabi ngajarinnya, itu kan Barat yang bikin. Kalau Nabi ngajarinnya, ambil dagingnya, gigit. Itu lebih nikmat, kata Nabi. Coba rasain kali-kali di rumah ya. Gimana tuh makan stik langsung digigit? Paling tidak, begitu caranya. Jangan ngikutin cara mereka. Cara mereka, sudahlah pisau ditaruh di kanan pula, garpunya di kiri, makan dengan tangan kiri, gitu ya. Ini enggak, oke, makan stik sudah membaur, stik sudah kemana-mana. Dan dagingnya sudah dipotong-potong dari sananya, katakan gitu. Oke, potong-potong dulu dagingnya, selesai sudah dipotong-potong, taruh pisaunya, hanya gunakan tangan kanan kamu saja. Makan, satu persatu, selesai. Kata Nabi, makan daging dengan tangan itu lebih nikmat. Iya, kalau dipikir-pikir sama daging-daging yang ada, daging kambing ya, yang potong-potong itu, yang dipotong, emang nggak enak makan pakai pisau, nggak enak makan pakai sendok. Kambing, apalagi enaknya diambil, digigit, lebih seru. Ibu makan coba di restoran Arab gitu, makannya pakai tangan kan? Udah makan pakai tangan, ngirup kuah dagingnya dimakan, digigit langsung. Bukan pakai sendok. Dan itu yang Nabi bilang fa'innahu ahna'u wa amra'u. Kata Nabi lebih nikmat dan lebih baik. Jadi jangan malu. Kalau orang Barat menyelimuti seolah-olah menutupi kesalahannya itu seolah dengan manner, wah orang makan stik tuh caranya begini, padahal kita sedang digiring dengan cara makannya syaitan, maka kenapa kita harus malu dengan cara makannya Rasulullah? Jadi kita jangan merasa bagaimana ngelihat orang makan pakai tangan. Harusnya kita merasa bangga karena itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi.